Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Pak Heru. Channel yang setia menemani Anda menjelajahi dunia AI yang makin keren dan tentu yang gratisan. Topik kita kali ini adalah AI gratisan dari China lagi, yaitu Byte Plus. Tapi sebelum itu, mohon dukung kami dengan menekan like dan subscribe ya. Nah, apa dan bagaimana Byte Plus itu? Silahkan simak video berikut sampai selesai. Halo guys, kita jumpa lagi di channel yang kalau bahas AI, dompet tetap aman tapi ide makin tajam. Kali ini kita bakal ngebahas web AI gratisan lagi nih, namanya Byte Plus. Jadi, apa sih Byte Plus itu? Singkatnya, Byte Plus adalah platform teknologi cloud dan kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh raksasa teknologi asal Tiongkok, yaitu ByteDance. Nah, kalau dengar nama ByteDance masih asing, coba saya sebut aplikasi yang bikin kamu niat scroll 5 menit, tapi tahu-tahu udah 2 jam. Yap, dia adalah perusahaan di balik TikTok. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ya guys. Kalau TikTok aja bisa bikin orang joget tanpa sadar, bayangin AI-nya. Byte Plus ini ibarat dapur rahasianya ByteDance. Di dalamnya ada berbagai layanan AI dan cloud, mulai dari machine learning, rekomendasi sistem, sampai tools yang bisa bantu developer bikin aplikasi lebih pintar. Dan yang bikin kita senyum lebar, beberapa fiturnya bisa dicoba gratis. Yes, gratis! Kata yang indah yang banyak dicari oleh para pemburu gratisan kayak saya ini. Karena di channel ini prinsipnya satu. Kalau bisa gratis, kenapa harus berlangganan dulu? Oke guys, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita bongkar sisi gratisan Byte Plus ini. Terutama untuk bagian AI image dan AI videonya. Dan lihat apakah dia benar-benar plus atau cuma byte doang. Silakan buka link yang sudah saya sertakan di deskripsi ya guys. Tenang, itu bukan link pinjol, bukan juga link undian berhadiah motor. Aman. Nanti kalian bakal dibawa ke beranda Byte Plus. Tampilannya clean, profesional, dan vibes-nya langsung terasa. Ini serius nih, bukan web abal-abal. Dari halaman utama itu, langsung aja cari tombol Try AI Models. Klik dengan penuh keyakinan. Jangan ragu-ragu kayak mau confess ke gebetan. Begitu diklik, kita langsung masuk ke halaman model AI-nya. Dan di sana, sudah disambut 2 menu utama yang bikin kita auto semangat. Yaitu Video Generation dan Image Generation. Nah, loh, ini dia yang kita cari-cari. Artinya, kita bisa bikin video dan gambar pakai AI langsung dari sini. Tanpa perlu install aplikasi aneh-aneh, tanpa perlu ritual khusus tengah malam. Sekarang, coba lihat ke sisi kiri halaman. Di situ ada 3 menu utama yang jadi pintu masuk ke dunia per-AI-an mereka. Chat, buat ngobrol sama AI, brainstorming ide, atau mungkin curhat juga boleh. Siapa tahu AI-nya lebih pengertian. Mirip chat GPT gitu deh. Media. Nah, ini halaman yang sedang kita buka ini. Tempat kita generate gambar atau video. AI Media Solution. Ini levelnya sudah agak serius. Salah satu isinya kayak conversation gitu, tapi dengan AI. Tapi kita tidak akan menggunakan menu ini. Oke guys, supaya nggak kebanyakan explore dulu sampai nyasar kemana-mana, kita fokus satu menu dulu ya. Kita hanya akan mencoba menu media saja. Yang lain tahan dulu. Di dalam menu media inilah nanti kita bakal uji kemampuan model-model AI yang disediakan oleh Byte Plus. Dan yang bikin makin semangat, fiturnya lengkap banget. Kita bakal coba satu persatu. Text to image, image to image, text to video, image to video. Jadi, di segmen ini kita benar-benar fokus ngetes performanya. Apakah hasilnya tajam? Apakah gerakannya natural? Pokoknya kita uji dengan santai tapi tetap kritis. Karena di channel ini meskipun gratisan, tetap harus berkualitas. Oke guys, sekarang kita masuk ke fitur pertama. Yang paling aman buat pemanasan dulu, text to image.
Untuk model AI-nya, ini semua buatan internal dari ByteDance sendiri ya. Di bagian image ini kita pilih yang paling baru, Seedream 5.0. Setelah pilih modelnya, langsung klik tombol configure. Nah, ini bagian penting, jangan asal klik generate dulu. Di pengaturan ini, kita bisa atur bagaimana gambar yang akan dihasilkan. Untuk grup diagram, kita pilih off dulu. Kenapa? Karena kita mau generate satu gambar saja. Untuk grup diagram lain, nanti setelah ini. Lalu untuk resolusinya, di versi gratis ini cuma ada 2K. Dan jujur ya, 2K itu sudah sangat bagus untuk ukuran gratisan. Bukan resolusi pecah kalau di zoom. Ini sudah cukup tajam buat thumbnail, konten sosial media, bahkan desain ringan. Untuk aspek rasio, pilihannya banyak banget. Dan kita pilih yang 16:9. Di bawahnya ada image size. Nah, ini enaknya. Ukurannya otomatis menyesuaikan dengan aspek rasio yang kita pilih. Lalu, ada opsi jumlah gambar dalam sekali generate. Kalau mau satu juga bisa. Tapi supaya ada pilihan, kita pilih 2 gambar saja. Nah, ini yang penting banget. Watermark. Di sini, kita bisa matikan watermarknya. Dan ini berguna banget. Karena kita nggak perlu repot-repot cropping atau hapus watermark pakai aplikasi lain. Versi gratis tapi tetap dikasih opsi tanpa watermark, ini sih patut diapresiasi. Terakhir, pilih format file. Kita pilih JPEG saja. Kenapa JPEG? Karena ukuran filenya lebih kecil, lebih ringan buat upload, dan tetap cukup tajam untuk kebanyakan kebutuhan konten. Oke guys, sekarang kita geser ke tengah ke bagian paling sakral, yaitu kotak prompt. Kita isi promptnya, misalnya, seorang wanita berdiri di atas gedung di sore hari dengan sinar matahari yang hangat. Nah, di area ini juga kelihatan informasi kuota generate kita. Misalnya tertulis 2/50. Artinya apa? Artinya, kita akan memakai generate 2 gambar, dan total jatah kita 50. Jadi nanti setelah selesai generate, harusnya sisa kuota kita jadi 48. Ini penting banget ya guys, supaya kita bisa atur strategi. Jangan sampai baru 10 menit explore, kuota sudah habis karena terlalu semangat coba-coba. Kalau sudah siap, silahkan klik tombol panah biru. Dan kita tunggu proses generate-nya. Dan tanpa menunggu lama, hasilnya langsung keluar guys. Lihat ini, gambar yang muncul benar-benar sesuai dengan perintah di prompt tadi. Seorang wanita berdiri di atas gedung, suasana sore hari, cahaya matahari hangat, nuansa sinematiknya dapat banget. Lightingnya lembut, bayangannya natural, dan detailnya juga tajam. Untuk ukuran versi gratis dengan resolusi 2K, ini sih sudah lebih dari cukup. Sejauh ini impresinya, prosesnya cepat, hasilnya sesuai prompt, detailnya mantap, dan yang penting nggak ada watermark. Lumayan banget ya untuk platform gratisan dari ekosistemnya ByteDance. Oke guys, kita lanjut eksperimen lagi. Sekarang kita ubah grup diagram dan pilih mode storybook. Masih dengan prompt yang sama ya, biar perbandingannya adil. Nah, tapi ada yang menarik di sini. Begitu kita pilih storybook, aspek rasionya otomatis berubah jadi 9:16, alias format vertikal. Dan satu lagi, pengaturan jumlah gambar per generate juga hilang. Selanjutnya, langsung saja klik tombol panah biru untuk generate. Dan setelah hasilnya keluar, nah ini yang menarik banget guys. Silahkan perhatikan baik-baik. AI bukan cuma bikin gambar, tapi benar-benar membuatkan cerita lengkap untuk mode storybook. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Karena ini AI dari ekosistemnya ByteDance, kalau kita tidak memberi perintah soal bahasa,
maka default hasil storybook-nya akan muncul dalam bahasa Cina. Jadi, saya sudah mencoba lagi dengan menambahkan perintah untuk membuat storybook-nya ke dalam bahasa Inggris. Dan hasilnya, jika di-download, akan menjadi file PDF. Berikut hasilnya. Sekarang, kita ubah lagi group diagramnya dan kita pilih mode comic strip. Masih dengan prompt yang sama ya, biar fair, biar kelihatan jelas perbedaannya antara storybook dan comic strip. Langsung klik panah biru dan kita tunggu hasilnya. Dan begitu keluar, silakan dinilai sendiri hasilnya. Oke guys, sekarang kita masuk ke fitur berikutnya, yang gak kalah seru, image to image. Kalau tadi kita cuma modal teks, sekarang kita pakai gambar sebagai bahan referensi. Langkah pertama, silakan upload gambar dulu. Setelah itu, masuk ke bagian configure. Untuk group diagram, kita pilih off dulu. Nah, ini yang menarik. Gambar referensi kita tadi punya aspek rasio 3:4. Tapi, sekarang kita sengaja ubah ke 16:9. Tujuannya apa? Kita mau uji, kalau gambar potret dipaksa jadi landscape, hasilnya bagaimana? Lanjut isi prompt. Di sini kita kasih instruksi. Misalnya, ganti bajunya menjadi baju tradisional Chinese berwarna merah muda. Rambutnya menjadi pirang. Kalau semuanya sudah siap, langsung klik tombol panah biru untuk generate. Dan hasilnya keluar. Silakan perhatikan. Hasilnya benar-benar sesuai dengan perintah di prompt tadi. Baju berubah dan warna rambut juga berubah. Aspek rasio 16:9 berhasil menyesuaikan. Komposisi ikut melebar. Tapi yang paling penting, subjek utamanya tetap terjaga. Saya juga coba beberapa kali eksperimen lagi. Masih dengan gambar atau karakter yang sama, tapi saya ubah-ubah suasananya, pencahayaannya, bahkan stylenya. Dan hasilnya, konsistensi karakternya tetap stabil. Wajahnya nggak berubah jadi orang lain. Oke guys, sekarang kita masuk ke fitur yang lebih menantang. Kita coba text to video. Di sini, kita menggunakan model AI C-Dance 1.5 Pro dari ekosistemnya ByteDance. Masuk ke bagian configure dulu. Pertama, kita pilih aspek rasio 16:9. Kenapa? Biar terasa sinematik. Karena kalau sudah video, rasio itu penting banget. 16:9 itu rasio paling aman buat YouTube, presentasi, dan nuansa film pendek. Lanjut ke resolusi. Di sini kita pilih 720p saja dulu. Kenapa nggak langsung 1080p atau lebih tinggi? Karena kita lagi uji coba. Semakin tinggi resolusi, biasanya proses generate makin lama dan kuota makin cepat terkuras. Kemudian untuk durasi, kita atur ke 10 detik saja. Cukup untuk uji coba kali ini. Untuk kuantitas, kita pilih satu video saja dulu, karena ini masih tahap uji coba, nggak perlu langsung borong banyak-banyak. Lalu untuk output sound, biarkan aktif. Jangan lupa, matikan watermark. Setelah semua beres, sekarang kita isi promptnya. Misalnya, adegan seorang pria dan wanita berdiri di peron stasiun kereta api saat hujan di malam hari. Kalau sudah yakin dengan promptnya, tarik nafas dulu, dan langsung klik tombol panah biru untuk generate. Dan nggak perlu nunggu lama, hasil videonya pun jadi. Dan jujur ya, lumayan bagus. Lighting malamnya dapat, pantulan cahaya di lantai masah kelihatan, suasana hujannya terasa, atmosfer dramatisnya masuk. Tapi yang bikin kaget, ternyata karakternya bisa berbicara, dan yang keluar dalam bahasa China. Ini mungkin karena default bahasanya mengikuti sistem model dari ekosistemnya ByteDance. Jadi kemungkinan bahasa lain pun bisa, terutama bahasa Inggris.
照顾好自己。 Oke guys, sekarang kita masuk ke percobaan terakhir. Yang ini juga nggak kalah seru, image to video. Langkah pertama, silahkan upload gambar referensi dulu. Bisa pakai gambar hasil generate tadi biar konsisten karakternya, atau gambar lain yang mau dianimasikan. Setelah itu, ke bagian configure. Untuk pengaturannya, kita biarkan sama seperti text to video tadi. Nah, sekarang tinggal isi prompt. Misalnya, kita ingin karakter dalam gambar referensi berjalan perlahan di bawah gerimis di malam hari. Kalau sudah yakin, langsung klik tombol panah biru untuk generate. Dan inilah hasilnya. Bagus banget, tapi bicaranya masih dalam bahasa Korea. Silahkan dilihat dan dinilai sendiri ya. 이 빗소리가 마음을 더 차갑게 하고 슬픔에 얼어붙게 해요. Ada satu trik lagi yang bikin fitur ini makin menarik. Tadi kita upload satu gambar saja sebagai referensi. Tapi ternyata fitur image to video ini juga bisa pakai dua gambar sekaligus. Yang satu jadi frame awal, yang satu lagi jadi frame akhir. Artinya, AI akan mencoba membuat transisi gerakan dari gambar pertama ke gambar kedua. Sekarang, upload dua gambar yang mau dipakai. Untuk bagian configure, ubah durasinya menjadi 12 detik. Kemudian, fokus ke prompt. Sebenarnya, kalau pakai metode frame awal dan akhir seperti ini, tanpa isi prompt pun biasanya sudah bisa jalan. Tapi, supaya ceritanya lebih terarah, kita tetap isi prompt. Kalau semuanya sudah siap, langsung klik tombol panah biru untuk generate. Dan ini dia hasil akhirnya. Jujur aja ya guys, hasilnya luar biasa. Frame awal dan frame akhir benar-benar nyambung dengan mulus jadi satu adegan sinematik. Sudah ya, videonya sudah kepanjangan. Aku mau tidur dulu. Demikianlah pembahasan singkat dan seru mengenai Byte Plus dari ByteDance. Semoga video tadi bermanfaat, bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan. Sebelum berpisah, jangan lupa dukung dengan menekan like, beri komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.